semuanya, aku Jihan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai assessment center. Penasaran kan? Kalau penasaran, ikutin aku terus yuk untuk mengetahui bagaimana assessment center berkontribusi dalam dunia kerja. Let's go! Bayangkan kamu jadi pemain film. Nah, dalam memainkan sebuah peran, kita tidak hanya membaca naskah, tetapi kita juga harus berakting, improvisasi, dan juga bekerja sama dengan pemain lainnya. Nah, assessment center itu sama seperti saat kita bermain peran. Tetapi perbedaannya adalah assessment center digunakan untuk mengukur sejauh mana potensi dan kompetensi seseorang dalam dunia kerja. Assessment center merupakan sebuah metode penilaian untuk mengevaluasi perilaku, keterampilan, dan potensi seseorang dalam berbagai simulasi situasi kerja yang menyerupai tantangan nyata di dalam dunia profesional. Kalian tahu nggak sih, kenapa ada karyawan yang terlihat biasa saja, tapi lebih dipromosikan lebih dulu? Mungkin saja jawabannya karena mereka telah melewati yang namanya assessment center. Nah, berikut beberapa penggunaan dari assessment center. Yang pertama, untuk menggali potensi dan kompetensi seseorang yang tidak hanya dari CV ataupun wawancara. Yang kedua, assessment center bisa untuk menilai kemampuan dan kepemimpinan seseorang untuk posisi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, assessment center juga dapat digunakan untuk menempatkan karyawan di posisi-posisi strategis dan membantu berkembang dengan pelatihan yang tepat sasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Bagaimana cara menyusun kamus kompetensi yang efektif. Nah, berikut langkah-langkah yang bisa teman-teman ikuti. Untuk langkah yang pertama, kita perlu menentukan kompetensi utama yang diperlukan untuk peran tertentu. Biasanya, kompetensi ini benar-benar krusial dan juga membuat perbedaan dalam pekerjaan tersebut. Contohnya, untuk seorang manajer, kompetensi seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan juga pengelolaan tim pastinya sangat dibutuhkan. Jadi perlu dilakukan riset, diskusi dengan pemangku kepentingan, dan juga tentukan kompetensi yang benar-benar relevan. Oke, sekarang setelah kita tahu nih kompetensi itu apa aja yang perlu dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu kita perlu mendefinisikan setiap kompetensi dengan jelas. Contohnya seperti kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memotivasi, memberi arah, dan juga menginspirasi agar tim itu bekerja sama menuju tujuan yang bersama. Dengan definisi yang jelas, akan lebih mudah untuk menilai apakah kompetensi tersebut itu sudah mencapai atau belum. Nah, setelah kita mendefinisikan kompetensi itu seperti apa aja, kita juga harus menetapkan indikator perilaku dengan spesifik. Contohnya yaitu kepemimpinan. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik konstruktif kepada tim. Yang kedua yaitu mengelola konflik di dalam tim dengan cara yang positif. Nah, selanjutnya yaitu menentukan level atau skala kompetensi. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana seseorang untuk menguasai kompetensi ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dasar, kedua menengah, yang ketiga tinggi. Hal ini diperlukan untuk membantu kita membedakan antara cukup baik dan juga luar biasa. Hai semuanya, sudah paham dan tahu belum bagaimana sih proses dalam assessment center itu berlangsung? Jika belum tahu, yuk sama-sama kita lihat bagaimana mekanisme atau proses selama assessment center itu berlangsung dan apa saja bentuk simulasi yang akan dilakukan. Pertama, saat kedatangan, teman-teman akan disambut oleh petugas dari assessment center untuk mengisi daftar kehadiran. Kemudian, teman-teman akan masuk ke dalam suatu ruangan kelas, berkumpul bersama sesi lainnya untuk mengikuti kegiatan pembukaan oleh pejabat yang berwenang atau asesor yang bertanggung jawab. Sebelum kegiatan dimulai, teman-teman wajib men-silent atau menonaktifkan handphone dan hanya diperkenankan membawa satu alat tulis saja. Teman-teman juga akan dipersilakan untuk kamar kecil terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai.
Dari ruang tunggu, teman-teman akan diarahkan menuju ruang CAT untuk melakukan pengambilan data potensi. Potensi ini dilakukan melalui tes psikologi yang mengukur beberapa aspek, antara lain yaitu inteligensi kepribadian dan sikap kerja melalui pengisian tes berbasis komputer atau CAT. Tes ini berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Simulasi analisa kasus atau ANKAS. Pada kegiatan ini, teman-teman akan diberi suatu materi permasalahan, kemudian diminta untuk menganalisis masalah tersebut hingga membuat solusi pemecahan yang kompleks yang sesuai dengan situasi atau fungsi posisi yang akan ditempati. Simulasi ini berlangsung selama 60 menit. Setelah simulasi ANKAS, teman-teman diminta untuk melakukan simulasi presentasi. Kegiatan ini teman-teman lakukan untuk memaparkan hasil dari analisis kasus yang sudah dikerjakan. Simulasi ini berlangsung selama 30 hingga 45 menit. Simulasi in-basket exercise atau yang biasa disebut dengan IBE merupakan simulasi untuk mengukur kompetensi di mana teman-teman akan dihadapkan dengan tugas yang biasa dilakukan pada situasi kerja. Tujuannya adalah untuk menetapkan prioritas yang tepat, mengambil tindakan yang diperlukan, serta membuat rencana ke depan dengan tahap yang lebih diperhatikan. Setelah pengambilan data IBE, teman-teman akan diminta konfirmasi oleh asesor berkaitan dengan jawaban yang sudah diberikan melalui inquiry. Biasanya inquiry ini berlangsung selama 15 hingga 20 menit. Simulasi Leaders Group Discussion atau biasa disebut dengan LGD. Pada simulasi ini, teman-teman diminta untuk mendiskusikan suatu permasalahan secara tidak terpimpin dan menyiapkan hasil rekomendasi dari diskusi tersebut secara tertulis. Teman-teman akan berdiskusi dalam kelompok dengan jumlah peserta diskusi 4-8 orang. Simulasi ini juga berlangsung selama 45 hingga 60 menit. Saat melakukan simulasi, teman-teman akan diobservasi oleh asesor yang bertugas di dalam ruang LGD. Lalu, sesi terakhir dari seluruh rangkaian simulasi dalam Assessment Center adalah sesi wawancara. Wawancara perilaku ini berfokus pada tindakan atau perilaku dan pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pada jabatan sebelumnya. Setelah rangkaian kegiatan Assessment Center selesai, teman-teman akan diarahkan kembali ke ruang tunggu oleh asesor. Kegiatan akan ditutup oleh administrator dengan tambahan informasi terkait pemberian feedback. Demikian rangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan dalam proses Assessment Center. Semoga bisa menggambarkan ya teman-teman. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa.